Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan menelaah tentang indahnya agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam. Tentunya agama Islam memiliki banyak keindahan. Semakin orang berdalam Islam, maka dia akan semakin lihat keindahan Islam tersebut. Terlebih lagi jika dia membandingkan dengan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Sebagaimana perkataan seorang pepatah, wabil diddi tatabayyanul asya'. Dengan melihat lawannya, dengan membuat perbandingan, maka akan nampak keindahan sesuatu ya. Oleh karenanya, apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan juga pada pekan depan insyaallah hanyalah sebagian kecil daripada keindahan-keindahan Islam yang bisa saya sampaikan mengingat keterbatasan ilmu saya, karena sungguhnya keindahan Islam sangatlah banyak dan sangatlah luas. Sebelum kita membahas akan poin-poin indahnya Islam, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Yang satu-satunya agama diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima dan bahkan di akhirat dia benar-benar menjadi penghuni neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karenanya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan beberapa lembaran dari kitab-kitab terdahulu, kemudian beliau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menegur Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawikuna anta ya Ibn al-Khattab?" Apa kau menjadi orang yang ragu wahai Umar? Ya. Tidak usah ragu, Islam adalah agama yang terbaik. Tidak perlu kau mencari hidayah dari agama yang lain. Enggak ada. Islam sudah sempurna. Amutahawwikuna anta ya Ibn al-Khattab? Kau ragu wahai Umar? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, sedangkan kau baca dari lembaran-lembaran yang pernah mungkin diturunkan kepada Nabi Musa, seandainya Nabi Musa hidup sekarang, tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, agama Islam tatkala diturunkan maka memansuhkan agama-agama yang ada sebelumnya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman tatkala turun pun akan menjalankan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan kepada kita dengan ayat yang di antara ayat yang terakhir turun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan hajatul wada di padang Arafah, maka turunlah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, ini harus kita yakini bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lain diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan poin-poin di antara yang menunjukkan indahnya Islam. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu mencakup segala perkara, ya. Semua perkara ada penjelasannya, ada hukum-hukumnya. Oleh karenanya seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Wahai Salman,
apakah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalian segala sesuatu sampai adab buang hajat, sampai masalah buang hajat diajarkan? Kata Salman, ajal, iya, bahkan masalah adab buang hajat. Laqad nahana an nastaqbil qiblata biqa'itin wala baulin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami tatkala buang hajat besar atau buang air kecil menghadap kiblat, ya. Jadi ini jelas, dan bahwasanya Nabi mengajarkan segala sesuatu bukan hanya diketahui oleh para sahabat, bahkan diketahui oleh orang musyrikin. Sehingga mereka bertanya kepada Salman, apakah Nabi mau ngajarin sesuatu? Saya masalah buang hajat aja diajarin? Jawabannya iya. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang komprehensif, semuanya diajarkan, ya. Kalau ada buang hajat saja diajarkan, apalagi adab yang lain, adab bertetangga, adab makan, adab minum, adab berhubungan dengan istri, adab terhadap anak-anak, adab terhadap orang tua, ya. Kemudian adab bermasyarakat, ya. Bahkan adab bernegara, bahkan bagaimana beradab dengan musuh, bagaimana menjalin hubungan dengan kawan maupun lawan, ya. Semua diajarkan dalam Islam. Kalau kita mau belajar, semuanya ada dalam Islam. Masalah pernikahan, aturan-aturannya, bagaimana kalau cerai, bagaimana kalau ini, semuanya lengkap. Ya, semua ada pembahasannya, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perkara yang sepele, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum salasa, idza kuntum salasa, fala yatanajal ithnani duna thalith, fa inna dzalika yuhsinuhu." Seandainya kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik sementara yang ketiga tidak diajak ngomong, karena hal itu akan menyedihkan orang yang ketiga. Bayangkan dalam agama mana diajarkan seperti ini? Antum cari agama mana ngajarin adab kalau 3 orang tidak boleh 2 orang berbisik-bisik. Dalam agama mana? Enggak ada. Islam bahkan sampai seperti ini diajarkan dalam Islam. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam dan komprehensif, mencakup segala problematika dan segala urusan dan segala, ya, masalah kehidupan. Dan di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani berbagai macam perihal kehidupan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai seorang anak yang yatim. Dia pernah hidup bersama seorang ibu susuan di Taif. Kemudian dia pernah hidup bersama ibunya. Kemudian dia pernah dirawat oleh kakeknya. Kemudian dia pernah dirawat oleh pamannya. Bahkan dia pernah di masa remajanya menggembalakan kambing, bekerja untuk pamannya. Ya. Kemudian di usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Ya. Bagaimana dia menjadi seorang suami yang baik. Kemudian akhirnya dia punya anak-anak, maka jadilah Nabi seorang ayah yang terbaik. Kemudian umur 40 tahun diutus menjadi seorang Nabi. Kemudian dia pun berdakwah dengan berbagai macam tantangan, ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi berhijrah, kemudian mendirikan negara Islam, menjadi kepala negara, kemudian berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dalam kota Madinah, ya, yang berbeda agama. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang musuh-musuh yang datang menyerang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat perjanjian damai dengan mereka, subhanallah, ya. Sehingga kalau orang mau cari contoh dalam Islam, ada contohnya, dan benar kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik. Anda ingin menjadi pemuda yang terbaik, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi suami yang terbaik, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku yang istri yang terbaik. Ingin mencontoh menjadi ayah yang terbaik, Nabi adalah ayah yang terbaik. Ingin mencontoh menjadi sahabat yang terbaik, Nabi adalah sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Ingin mencontoh bagaimana Nabi memiliki istri lebih dari satu, ya bisa mencontoh bagaimana poligami yang baik, ya. Kemudian ingin mencontoh bagaimana Nabi menjadi kepala negara. Nabi SAW pernah jadi kepala negara. Ingin lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan pembantunya. Ada contohnya. Ingin lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan tetangga Yahudi. Ada contohnya. Ingin lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan musuh-musuhnya. Lihat bagaimana dalam peperangannya. Bagaimana Nabi berdamai dengan mereka. Bagaimana Nabi berperang dengan mereka. Bagaimana cara perang Nabi SAW. Bagaimana kalau Nabi lagi sakit. Bagaimana Nabi kalau lagi bergembira. Semuanya ada contohnya. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka ila bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Saking semua perkara ada dalilnya. Ada contohnya dari Nabi SAW. Antum bandingkan coba dengan agama-agama yang lain. Coba kita bicara agama Nasrani. Taib, seorang ingin jadi bapak yang baik. Mana contohnya Nabi Isa? Jadi bapak yang baik. Enggak ada contohnya. Entah dia pernah nikah atau enggak, Allah alam bisawab.
Bagaimana jadi raja kepala negara yang baik? Nabi Isa tidak pernah jadi kepala negara, dikejar-kejar oleh orang Romawi. Bagaimana menjadi suami yang baik? Tidak ada contohnya. Ya. Nggak ada. Apalagi kalau Nabi Isa dianggap Tuhan, selesai. Tuhan mau dicontoh susah. Iya. Susah. Antum bicara Nabi Musa, oke Nabi Musa, tapi berita yang sampai kepada kita sedikit, enggak lengkap. Tapi subhanallah, Allah mentakdirkan cerita Nabi Muhammad SAW dengan detail dari awal sampai akhir, ya, agar kita bisa mencontohi dan menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna, semuanya dibahas. Antum cari coba di agama lain, bagaimana adab qada'il hajah, bagaimana cara adab dalam buang hajat. Apa ada? Enggak ada. Subhanallah. Maka antum bersyukur bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, semua sudah dibahas, ya, oleh syariat, tinggal kita menjalankannya. Tidak usah kita tidak usah kita membuat karya hukum-hukum baru. Tidak usah kita spekulasi bikin hukum yang akhirnya diprotes oleh orang, didemo oleh orang, kemudian kita majukan, kemudian ditolak, hanya berjalan berapa tahun, direvisi dan yang lainnya. Islam sudah menyediakan segalanya, tinggal antum jalankan. Ya. Maka Islam adalah salah satunya agama yang komprehensif, mengatur segalanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan salaf, Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Islam tugasnya adalah mengeluarkan para hamba dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap pencipta makhluk. Itulah Islam. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, semua agama tidak ada yang mengajarkan kepada keesaan pencipta alam semesta. Ya. Makanya saya katakan yang paling bisa menerapkan sila pertama dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah apa? Islam. Dalilnya banyak. Qul huwallahu ahad. Itu dalil sila pertama. Allah Maha Esa. Ya. Selain Islam, semua mengajarkan kepada penyembahan terhadap makhluk, kepada jin, kepada batu, kepada hewan, kepada matahari, kepada rembulan, kepada ikan, pada patung, kepada kayu, kepada pohon, ya, pada mayat. Hanya Islam yang mengajarkan kepada, ya, penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Oleh karenanya bagaimana kita mau menyamakan Islam dengan agama yang lain? Ya, lihat Yahudi, ya, mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Kata mereka Uzair putra Allah. Waduh, repot kalau Allah punya anak, repot. Allah punya anak 1 atau 2 atau 3, repot kan? Jangan batasi anak Allah. Jangan bilang anak Allah cuma berapa? 1. Oh iya, taib, anaknya 5, tapi ini yang paling disayangi. Ya jangan. Kita enggak tahu. Allah punya anak 1, Allah bisa punya anak 5, ya. Kalau anak Allah anaknya 10, oh, Tuhan 10, repot. Lihat Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, dia manusia, makhluk, punya kekurangan, seorang hamba yang saleh, yang memiliki sifat-sifat manusiawi yang luar biasa. Seperti dia tidur, dia lapar, ya, dia makan, dia sakit. Beliau alaihi salam ketakutan, ya, dikejar-kejar oleh orang Romawi. Ya. Bayangkan, kalau dia Tuhan, kurang ajar tuh orang Romawi ngejar-ngejar Tuhan. Ya. Tidak tahu diri ngejar-ngejar apa? Tuhan. Subhanallah. Apakah kemudian kita menyembah manusia seperti Nabi Isa alaihi salam? Ya. Kita bicara lagi tentang sebagian agama menyembah patung. Ya. Patung disembah. Untuk mau nyembah, Tuhannya dibuat dulu. Subhanallah. Ya. Ambil batu dipahat jadi Tuhan. Ada yang kepala gajah berwajah manusia. Ya. Ada yang berwajah manusia berhidung gajah. Ya. Terkadang ada kepala manusia sampai 4. Satu kepala 4 wajah. Subhanallah. Mereka mereka-reka wajah Tuhan. Kalau antum disuruh rubah menjadi itu kayak di patung, antum enggak mau. Coba kira-kira antum mukanya 4, kira-kira antum suka tidak? Antum aja tidak ridho kalau wajah antum seperti itu. Bagaimana antum ridho Tuhan antum wajahnya seperti itu? Paham? Subhanallah. Kemudian Tuhannya diidentifikasikan dengan hewan. Ajib, saya melewati suatu tempat, banyak patung-patung. Banyak patung-patung. Sedikit-sedikit disarungi. Ada pohon besar disarungi. Ada batu besar disarungi. Ada patung besar disarungi.
Saya bisa tanya kepada sebagian orang, itu kenapa patungnya disarung, satunya tidak disarung? Dia bilang yang satunya sudah ada isinya, subhanallah. Untung dia tidak bilang satunya sudah disunat, satunya belum. Akhi, ini kenapa pohon disarungi ya? Ente kalau besar disarungi juga mungkin sama mereka. Gimana menyembah patung? Kita harusnya kalau kita mau bicara tentang naluri atau apa, seharusnya seorang mengagungkan yang lebih hebat daripada dia. Bagaimana seorang kemudian bukan sekedar mengagungkan, bahkan menyembah yang lebih rendah daripada dia, menyembah batu, menyembah pohon yang tidak bisa bikin apa-apa, ya, menyembah jin, menyembah yang lainnya. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah sapi, Ya. Saya lihat sendiri di YouTube bagaimana sapi kencing, kemudian tada kencingnya, kemudian dicari berkah dari kencingnya, kemudian sujud kepada sapi tersebut. Ya. Maka bersyukurlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang Islam, ya, yang hanya menyembah kepada pencipta alam semesta. Di sana ada miliaran manusia yang menyembah kepada makhluk, menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada malaikat, menyembah kepada jin, menyembah kepada matahari, dan betapa banyak di antara mereka yang menyembah kepada hewan. Menyembah hewan. Di India sana ada kawan dari India bercerita. Di India sana sedikit-sedikit kalau ada hewan lewat, kata mereka ini titisan dewa. Ada hewan lewat lagi, ini titisan dewa. Ada kelejing lewat, ini titisan dewa. Sampai-sampai jumlah yang disembah lebih banyak daripada penduduk India, ya. Karena apa? Sedikit-sedikit, oh ular, ini dewa ini. Ini apa? Ini dewa ini. Subhanallah. Bagaimana mereka kemudian menyembah makhluk yang terkadang lebih hina daripada mereka. Coba otak pakai di mana? Bagaimana otak seorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyembah sapi? Ya akhi, subhanallah. Gimana menyembah sapi? Ya akhi, sapi bahlul, ya akhi. Bahlul, kemudian beol. Gimana ente menyembah Tuhan yang beol? Subhanallah. Tapi begitulah kita bilang hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sebagian mereka membuat satu logika, kata mereka sapi lebih baik daripada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita kalau menyusui anaknya masih mengharap pamrih. Nah, nanti jadi orang baik ya, berbakti sama ibu ya. Tapi kalau sapi ikhlas, dia kasih susu, dia tidak mengharap pamrih. Lebih afdal sapi daripada seorang ibu. Ini perkataan yang ngawur, ya. Sapi bukan ikhlas, dia bahlul makanya. Ajib. Antum bersyukur jadi apa orang Islam. Ya. Yang seperti itu jumlahnya miliaran. Oleh karenanya, agama satu-satunya yang mengajarkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Yang lain semua mengajarkan kepada agama peribadatan kepada makhluk. Ya. Kalau dalam istilah kita kesyirikan. Ya. Baik, poin berikutnya. Agama yang benar-benar perhatian terhadap akhlak sampai pembahasannya secara detail adalah agama Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nabi SAW mengajarkan akhlak bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada musuh, bahkan akhlak tatkala berperang. Nabi ajarkan, tidak boleh sembarangan berperang. Tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak boleh membunuh syekhun fanin, orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh pendeta-pendeta kalau terjadi peperangan yang ahli ibadah, tidak boleh merusak tanaman dan yang lain. Yang dalam peperangan Nabi ajarkan akhlak. Bukan yang sekedar melampiaskan kemarahan kemudian mencabik-cabik mayat. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan akhlak bahkan kepada hewan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan adab tatkala ingin menyembelih hewan. Ya, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih ya dzabihatahu. Hendaknya seorang kalau ingin menyembelih dia tajamkan pisaunya atau goloknya, kemudian dia mudahkan sembelihannya. Jangan kemudian golok yang tidak tajam kemudian buat kasihan enggak mati-mati ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan dalam menyembelih pun harus beradab.
Bahkan ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, sungguhnya kambing kalau saya mau saya sembelih, arhamuha atau rahimtuha, aku pun sayang kepada dia. Kata Nabi SAW, wasyah in rahimtaha rahimakallah. Kambing yang ingin kau sembelih, kau sayang sama dia, kasihan sama dia, Allah akan memberi kasih sayang kepadamu. Ya. Dalam menyembelih pun Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Ya. Islam mengajarkan akhlak kepada tetangga. Coba dalam agama mana diajarkan akhlak kepada tetangga secara detail? Tidak ada dalam Islam. Akhlak terhadap pembantu, bagaimana Nabi SAW berakhlak mulia terhadap Anas bin Malik? Bagaimana Nabi SAW bahkan pernah menjenguk seorang Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW mendengar pembantunya sakit, Yahudi, Nabi SAW datang kepada dia. Bagaimana seorang raja atau seorang kepala negara, seorang presiden menjenguk pembantunya. Lihatlah Nabi SAW diundang makan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi datang dengan begitu banyak kesibukannya hanya diundang makan. Nabi datang. Kenapa kata para ulama? Karena di situ ada Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Nabi muliakan Anas, diundang oleh nenek pembantunya, dia datang. Kemudian makan di situ, di tengah-tengah kesibukan Nabi SAW. Contoh luar biasa dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW ya, mengajarkan kepada kita berbakti kepada orang tua. Antum mencari di agama mana yang mengajarkan berbakti kepada orang tua seperti Islam. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW ingin berjihad. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Kata sahabat tersebut, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, di situlah surgamu. Bayangkan. Nabi ajarkan bahwasanya kunci surga berada di kaki ibu. Ada lagi yang datang kepada Nabi SAW ingin berjihad. Kata Nabi SAW, ahayyun walidat. Apakah dua orang tua masih hidup? Kata dia masih. Kata Nabi SAW, fafihi mafajahid. Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah bercerita kepada saya, ada seorang masuk Islam gara-gara melihat perlakuan kaum muslimin terhadap ibunya. Suatu hari ada sekelompok kaum muslimin, mereka mungkin sedang ada urusan di luar negeri, di Eropa atau negara kafir. Kemudian ada seorang melihat bagaimana mereka bawa ibu mereka. Bagaimana ibu mereka dikeluarkan dari mobil dengan penuh kelembutan, diletakkan rebut-rebutan untuk diletakkan di atas kursi roda, semua mendorong, yang pakaikan sepatunya, yang bukakan sepatunya, yang suapin, yang gendong. Subhanallah, mereka bilang ini agama apa seperti ini memuliakan apa? Orang tua. Antum mendapatkan di mana seperti itu kalau bukan di Islam? Lihatlah bagaimana orang-orang kafir. Di masa tua mereka ditinggalkan oleh anak-anak mereka. Mereka hanya ditemani dengan anjing. Kasihan saya lihat. Benar, nanti keluar di jalan bawa apa? Bawa anjing. Dan ini fenomena yang sangat signifikan yang saya lihat di negara Eropa antara komunitas Islam dengan komunitas kufar. Yang orang Islam, ya, orang tua bawa digendong oleh cucunya, digendong oleh anaknya, bercanda-canda dengan cucunya. Yang satunya orang tua bawa anjing, ketawa-ketiwi dengan anjingnya, kasihan. Dan itu penderitaan yang luar biasa yang mereka rasakan. Ya. Kalau ada yang sakit di antara mereka, lihat kalau orang Islam yang sakit, yang jenguk banyak, tetangga, kerabat. Kalau mereka hanya ada dalam film-film, kenyataannya tidak ada yang kunjungi. Anaknya pun tidak menjenguk. Bahkan kerabat saya kerja jadi perawat, dia cerita, Ustaz benar, itu ada orang pernah saya rawat, anaknya bilang, dan itu beberapa kali dia alami. Suster, jangan telepon saya kecuali bapak saya mati. Kalau belum mati jangan telepon. Suatu hari kerabat saya ini lupa karena bapaknya sudah sakaratul maut, dia telepon anaknya. Fulan, bapakmu sakaratul maut. Diomelin. Saya kan sudah bilang, kalau belum mati jangan telepon. Kasihan. Dan banyak di antara mereka yang meninggal di rumah sendirian. Kenapa tidak ada yang nemani? Tahu-tahu mayat sudah membusuk 2-3 hari, datang dokter yang lewat sudah meninggal dunia. Di mana? Di sebagian negara. Tatkala sudah tua tidak ada yang memperhatikan anaknya, cuek dengan dia, bunuh diri hara kiri. Dia merasa kehidupannya sudah tidak ada kegunaannya lagi. Coba kalau dalam Islam orang tua merasa hidupnya luar biasa. Di masa tuanya anak-anaknya menunjukkan orang tua ini sangat berharga. Dihibur, diajak ngobrol, dihormati, dipenuhi segala kebutuhannya. Islam mengajarkan demikian. Islam mengajarkan pintu surga adalah ayah dan ibu. Tidak usah repot-repot, terlalu banyak omong, terlalu banyak ceramah.
terlalu banyak teori, terlalu banyak sedekah, urus kedua orang tuamu langsung masuk surga. Dalam agama mana ada seperti itu? Ya. Makanya kalau kita bicara akhlak, yang paling indah adalah akhlaknya kaum muslimin. Makanya sejarah menyatakan Islam tersebar dengan apa? Dengan perang atau dengan akhlak? Dengan akhlak. Islam masuk di negeri kita, tanah air kita. Lewat pedang atau lewat akhlak? Lewat akhlak. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Islam masuk ke tanah air kita dengan apa? Dengan akhlak. Sementara sebagian agama yang lain masuk ke negeri kita dengan peperangan, dengan penjajahan. Sekarang mereka ingin balikan fakta bahwasanya kita yang radikal, mereka tidak. Dalam sejarah, kalau ada non-muslim tinggal di negara Islam, nyaman, tidak diintimidasi, tidak dibunuhin, tidak disiksa. Coba lihat orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir. Sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka diambil kewarganegaraannya dan macam-macam. Oleh karena kalau sudah bicara akhlak, Islam adalah agama yang paling mengajarkan akhlak. Jangankan kepada semua muslim, bahkan kepada musuh, bahkan kepada non-muslim diajarkan bagaimana akhlak yang baik. Oleh karenanya kenyataan menjelaskan bahwasanya Nabi SAW di zaman peperangan, Nabi SAW tidak pernah memulai peperangan terlebih dahulu. Tidaklah Nabi memerang kecuali diserang terlebih dahulu. Coba kita bicara kasus atau sejarah Nabi SAW. Nabi pertama tinggal di Mekah, berdakwah 13 tahun. Bayangkan, dibunuhin, sahabat, disiksa, Kemudian Nabi terpaksa setelah 13 tahun pergi. Semua harta beliau tinggalkan. Baru kemudian terjadi namanya perang Badar. Ya, karena orang-orang kafir yang mulai. Setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Mereka yang datang serang. Mereka yang datang apa? Serang. Perang Badar mereka datang 1.000 orang. Perang Uhud mereka datang 3.000 orang. Perang Khandaq mereka datang 10.000 orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tidak memulai peperangan, tapi mereka yang mulai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyerang mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyerang Romawi dan Persia karena ada masalah, mereka yang bikin masalah kepada kaum muslimin. Ya. Sementara sejarah menyatakan Nabi tidak pernah menyerang negeri Habasyah. Padahal Habasyah juga negeri Nasara. Kenapa? Karena ada jalinan baik antara Nabi dengan mereka. Raja Najasyi waktu itu masih Nasrani, dia yang pernah menolong para sahabat. Karena mereka tidak pernah mulai menyerang kaum muslimin. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, antum kalau mau jujur perhatikan agama apa yang paling mengajarkan akhlak seperti apa? Seperti Islam. Diajarkan dengan akhlak yang luar biasa apalagi terhadap orang tua. Karenanya kita orang Islam tidak butuh dengan namanya hari ibu. Tidak butuh. Setiap hari buat ibu. Islam mengajarkan kalau tiap hari kau bisa kasih hadiah sama ibumu, kasih. Kalau bisa tiap hari kau telepon ibumu, telepon ibumu. Kalau bisa tiap hari kau ketemu ibumu, ketemu ibumu. Tidak perlu hari ibu. Mereka orang-orang sengsara yang ibu-ibu mereka sengsara butuh kebahagiaan, perlu namanya hari apa? Hari ibu. Nanti lama-lama ada hari bapak, lama-lama ada hari nenek, lama-lama hari adik. Karena kurang perhatian hidupnya masing-masing hidupnya, ya. Kebahagiaan hilang dari dada-dada mereka. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara indahnya Islam, ya, bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang menjelaskan tentang sifat Tuhan secara detail. Agama satu-satunya yang menjelaskan sifat Tuhan secara detail. Terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, terlalu banyak hadis dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang Allah begini, Allah begini, Allah begini. Ya, namanya manusia tatkala dia menyembah sesuatu, dia ingin tahu apa yang dia sembah. Maka orang kalau belajar Asma'ullahil Husna, sifat-sifat Allah, dia merasa tentram. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dijelaskan dengan detail. Sementara agama-agama yang lain enggak ada yang detail. Baik, kita bicara tentang Nasrani. Nasrani yang detail Nabi Isa. Allah tidak begitu detail mereka jelaskan.
Bahkan kalau kita baca perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita dapati hal-hal yang aneh dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Isa memiliki sifat-sifat yang seharusnya membuat orang tidak menyembahnya. Bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan, bagaimana dia ketakutan, bagaimana dia lari bersembunyi dikejar-kejar oleh orang, ya. Ya, bagaimana kemudian dia akhirnya ditangkap, ya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya. Nah, ini apakah ini pantas jadi Tuhan seperti itu? Harusnya seorang berpikir. Ya, kalau Islam kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha banyak. Detail dijelaskan tentang sifat-sifat Tuhan, ya. Adapun kita baca sifat-sifat Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maka banyak yang aneh-aneh. Tuhan berkelahi dengan Israel dan akhirnya kalah, ya. Berkelahi dengan siapa? Yakub alaihissalam. Tuhan menyesal karena sudah menciptakan manusia ternyata bermaksiat. Bagaimana Tuhan menyesal? Kalau menyesal berarti dia enggak duga, oh ternyata aduh menyesal saya ciptakan kalian menyesal. Gimana Tuhan menyesal? Bagaimana Tuhan tidak tahu Nabi Adam sembunyi di mana? Wahai Adam, kau di mana? Adam, kau di mana? Ya. Apakah kau sudah makan buah tersebut? Apakah bajumu sudah terbuka? Gimana Allah masih tidak tahu, masih tanya. Subhanallah. Tuhan berjalan di surga, terdengar suara tapak Tuhan. Langkah-langkah kaki Tuhan. Subhanallah. Jadi gimana kalau Tuhan yang disifatkan ternyata demikian? Tapi kita bicara tentang agama Buddha. Siapa yang mereka tuhankan? Ya, siapa yang mereka tuhankan? Bahwasanya Siddhartha Gautama tidak pernah menciptakan. Ya. Kemudian kalaupun diceritakan, ya akhlaknya yang mulia. Akhlak sebagai manusia, bukan sebagai sesembahan. Bukan sebagai apa? Tuhan. Ya. Apakah Siddhartha Gautama pernah menciptakan bumi dan gunung, semuanya sudah ada sebelum dia ada. Dia muncul semua sudah tersedia. Oleh karena saya punya ada risalah ditulis oleh seorang mahasiswa Madinah dari Thailand tentang masalah Buddha. Dia jelaskan bahwasanya zaman salafnya orang-orang Buddha dahulu, salafus solehnya, ya, salaf itu artinya yang terdahulu, ya. Mereka tidak pernah mempertuhankan Buddha alaihissalam. Mereka tidak pernah mempertuhankan Buddha, Siddhartha Gautama. Tidak pernah. Setelah generasi-generasi berikutnya baru mereka mempertuhankan siapa? Buddha. Karena tidak ada Buddha pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan tidak pernah Buddha menciptakan ini dan itu. Tidak ada dalam sejarah Buddha demikian. Bagaimana kemudian dia dianggap sebagai Tuhan? Kalau kita bicara tentang misalnya agama Hindu, repot juga tentang sifat-sifat Tuhan. Tuhan ada 3. Ada dewa pencipta, namanya apa? Brahmana. Kemudian ada dewa perusak, namanya Siwa. Dewa pemelihara, namanya apa? Wisnu. Tuhan 3 dan bukan multiple fungsi, ya. Harusnya nama Tuhan bisa semuanya, bisa mencipta, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memelihara. Ini satu cuma bisa menciptakan. Kalau Brahmana sudah menciptakan antum, ya udah, saya sudah selesai tugas saya. Loh iya, dia memelihara enggak bisa. Panggil Tuhan yang lain, itu yang pelihara. Pelihara enggak mati-mati, saatnya dia mati, panggil Tuhan ini saatnya mati, kasih mati. Ya. Gimana kemudian? Saya pernah ketemu dengan orang Nasrani. Dia masuk Islam di Masjid Dukobima di Bekasi. Saya tanya, antum kenapa masuk Islam? Sederhana Ustaz, saya berpikir kalau Tuhan 3, banyak masalah, mereka diskusi dulu gimana caranya memutuskan permasalahan. Tuhan 1 kan segera, kalau Tuhan 3 diskusi, satu setuju repot, ya. Repot. Bagaimana kalau Tuhan tersebut bertengkar? Taib. Brahmana menciptakan seorang namanya Abdullah. Taib, ya. Tahu-tahu Wisnu sama Siwa bertengkar. Wisnu bilang ini Abdullah harus hidup, Siwa bilang ini harus mati. Terus gimana? Siapa yang menang kalau begitu? Enggak mungkin menang dua-duanya. Kalau menang dua-duanya berarti Abdullah mati dan hidup, repot. Kalau kalah dua-duanya tidak pantas berdua jadi Tuhan. Jadi itulah kenyataan yang ada. Bagaimana kemudian sifat-sifat Tuhan penuh dengan kekurangan. Ya, sifat-sifat Tuhan penuh dengan kekurangan. Hanya bisa mencipta, hanya bisa memelihara, hanya bisa merusak. Dan itu bukan ciri sebagai Tuhan. Oleh karenanya agama yang benar-benar menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan secara sempurna dengan detail adalah agama Islam. Agama Islam. Semakin orang ingin mengenal Tuhan, dia semakin beriman. Sebagian agama, kamu jangan terlalu detail-detail masalah ketuhanan.
Nanti kamu malah bingung. Tidak, Islam tidak. Ente belajar. Ente perlu kenal siapa Tuhan ente yang ente sembah. Bagaimana sifat-sifatnya. Anda akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda semakin khusyuk dalam salat, Anda semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian agama malah dilarang, jangan belajar terlalu detail. Kenapa? Nanti malah bimbang. Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begini? Repot. Sudah, kamu global-global aja, jangan terlalu detail. Baik. Di antara keindahan Islam, Islam adalah agama yang diturunkan oleh pencipta alam semesta. Adapun kebanyakan agama di dunia hanyalah karangan manusia. Ya. Yang agama benar-benar turun dari pencipta alam semesta 3, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani telah mengalami tahrif, penyimpangan. Adapun yang terjaga tidak mengalami perubahan hanyalah apa? Islam. Hanyalah Islam. Oleh karenanya kitab sucinya Al-Qur'an turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitab. Ya, minallah. Allah telah menurunkan Al-Kitab. Allah turunkan Al-Kitab. Taurat dan Injil juga turun dari Allah, tapi sudah mengalami banyak perubahan, telah banyak mengalami penyimpangan. Adapun yang lain, coba antum lihat. Baik, agama Buddha, apa kitab sucinya? Siapa yang karang kitab suci tersebut? Tanya. Mana data otentik? Itu karangan siapa? Tapi tanya agama Hindu, apa kitab sucinya? Mereka pun berselisih. Tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya ini karangan dewa, enggak ada. Kisahnya perang-perang Bharatayuda, perang ini macam-macamnya. Terkadang ada persinggungan antara ini, kisah-kisah ini. Tapi apakah itu ciri-ciri kitab suci? Ya. Mana data otentik Anda bisa sebutkan sanadnya bahwasanya ini benar-benar karangan dewa? Tidak ada dalilnya. Apalagi kalau kita bicara cuma sekitar Konfusius, Konghucu, ya karangan orang. Lao Tse, karangan orang. Shinto, apa? Jepang, budaya. Mana? Kalau Islam benar-benar dari Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan bukan karangan Muhammad. Bahkan Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muhammad terkadang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menurunkan ayat tidak sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar karangan otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada hukum yang sempurna seperti hukum Islam, karena hukum Islam turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang mengatur keseimbangan antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasad, jasmani dan rohani. Tidak seperti sebagian agama yang lain yang terkadang terlalu fokus kepada kebutuhan jasmani dan terkadang terlalu fokus kepada kebutuhan rohani sehingga tidak logis. Islam benar-benar mengatur kebutuhan jasmani dan kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Oleh karenanya hadis yang paling menunjukkan akal ini adalah kisah antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Waktu Salman Al-Farisi datang menjenguk Abu Darda, maka beliau mendapati Abu Darda tidak sedang di rumah dan mendapati Ummu Darda sedang memakai pakaian yang kurang rapi. Maka Salman bertanya, "Aina Abu Darda? Wahai Ummu Darda, di mana suamimu?" Kata Ummu Darda, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Isyarat bahwasanya Abu Darda tidak perhatian terhadap istrinya. Maka Salman merasa ada masalah. Maka Salman menunggu kedatangan Abu Darda. Begitu Abu Darda sampai di rumah, Abu Darda menghidangkan makanan agar Salman makan. Kata Salman, "Saya tidak makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Saya sedang puasa." "La akul hatta ta'kul." "Saya tidak makan sampai kau makan." "Buka puasamu." Akhirnya Abu Darda buka puasa. Ternyata Salman tidak pulang. Salman tidur juga di malam hari di rumah Abu Darda. Baru sepertiga malam pertama, Abu Darda sudah mau solat malam. Kata Salman, "Belum, sekarang waktunya tidur." Tidur lagi. Sepertiga malam yang kedua, Abu Darda mau bangun solat. Kata Salman, "Belum, saatnya tidur." Tatkala sepertiga malam yang terakhir, baru Salman bangun Abu Darda, maka mereka pun solat. Setelah solat, maka Salman kasih nasihat kepada Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu punya hak. Wali jasadika 'alaika haqqan, jasad pun juga punya hak. Ya, wali zaurika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing haknya. Islam agama yang logis. Hidup sebagai manusia, ya. Bahwasanya ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Tidak boleh seorang terlalu fokus pada kebutuhan rohani kemudian mengabaikan, menumbalkan kebutuhan-kebutuhan
jasmani. Akhirnya Abu Darda datang kepada Nabi SAW, lapor, ya Rasulullah, Salman bilang begini, begini, begini. Kata Rasulullah, shadaqa Salman. Apa yang dikatakan Salman itu benar. Antum perhatikan sekarang. Agama Yahudi. Agama yang benar-benar perhatikan urusan dunia. Semuanya dunia. Sampai orang-orang Yahudi bikin cerita dalam perjanjian lama, bagaimana bejatnya nabi-nabi. Coba mereka mengatakan Nabi Daud alaihissalam ngintip orang mandi, ternyata istri orang. Kemudian dia zidai istri orang tersebut. Tatkala dia sudah jatuh cinta kepada wanita ini, akhirnya dia suruh suaminya yang merupakan panglimanya suruh perang lawan orang-orang yang jago agar mati. Begitu suaminya mati, dia nikahi perempuan ini. Bayangkan, antum dapat kisah Nabi kurang ajar seperti ini. Kenapa? Para ulama mengatakan karena mereka ingin menyatakan kalau Nabi aja kurang ajar, kita juga enggak apa-apa kurang ajar. Nabi aja kurang ajar. Nabi aja ngintip istri orang, Nabi aja bawa lari istri orang, Nabi aja bikin hilah, bikin penipuan agar suaminya cepat mati agar istrinya bisa diambil. Bayangkan. Kita baca lagi Nabi Nuh minum khamar sampai mabok. Bayangkan. Nabi aja mabok. Jadi mereka karena dunia ingin menghalalkan segala cara, mereka ceritakan tentang Nabi dan mereka yang seperti itu. Seakan-akan mereka tidak peduli, yang penting dunia-dunia. Bayangkan mereka cerita tentang bagaimana Nabi Yakub merebut kenabian dari Isu, kakaknya, dengan penipuan. Antum bisa baca dalam perjanjian lama. Kakaknya ditipu agar kenabian bisa diambil. Kalau kita Islam bagaimana? Nabi ini luar biasa, para nabi. Luar biasa akhlak mereka, luar biasa takwa mereka, luar biasa kesabaran mereka, luar biasa mereka terjauhkan, bisa menahan diri dari gangguan wanita. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Dan luar biasa. Bagaimana Nabi Daud? Nabi mengatakan salat yang terbaik, salat malamnya Nabi Daud. Puasa yang terbaik, puasanya Nabi Daud. Bayangkan dalam Islam. Nabi-Nabi Bani Israel dipuji oleh kaum muslimin. Sementara kalau kita buka, apa rahasianya? Kata para ulama, rahasianya orang Yahudi ingin bebas dalam perkara dunia. Ingin semuanya halal. Sehingga mereka buat kisah tentang nabi-nabi mereka seperti itu. Oleh karenanya orang yang paling rakus dunia adalah orang Yahudi. Kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sungguhnya salah seorang dari Yahudi berkeinginan kalau dia bisa hidup 1000 tahun. Kenapa? Dia ingin puas-puasin dunia ini. Dia ingin dunia jannatul kafir, jannahnya dia. Maka dia ingin puas-puaskan ya hasratnya, keinginannya, dan demikianlah orang-orang Yahudi. Sebaliknya, kalau antum lihat kepada orang Nasara, ya, sebagian mereka meyakini kalau ingin mencapai derajat tertinggi di sisi Allah harus meninggalkan dunia, harus jomblo abadi. Ya, nggak boleh punya istri, nggak boleh punya anak. Gimana hidup di zaman sekarang? Zaman now 2019 tidak boleh nikah. Itu melawan, gimana dia menahan hasratnya, meledaklah hasratnya. Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain-lain terjadi karena dia tidak bisa melawan kodrat manusia. Tidak logis bagaimana kalau mau dekat dengan Tuhan tidak boleh nikah. Bagaimana? Islam agama yang sangat logis. Islam jelaskan para rasul dulu menikah. Ya, para rasul apa? Menikah. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW juga menikah dan dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya, saya juga pernah ketemu dengan kawan beragama Hindu. Ya. Waktu dia undang saya makan. Kemudian saya datang, dia bikin dua unit restoran bagian haram corner ya. Ini halal apa? Corner. Ya Ustaz sebelah sini Ustaz. Oh iya halal. Ya, ngobrol, saya makan, kesempatan saya mau dakwai dia tentang agama. Saya enggak bilang akhi, saya bilang namanya lah, si Fulan. Gimana? Tuhan antum ada berapa? Saya langsung to the point aja. Kapan lagi ketemu dia lagi? Siapa tahu ada syubhat masuk kepalanya. Saya bilang, Tuhan kamu ada berapa? Ya sebenarnya sih dia enggak pede jawabnya. Ya sebenarnya sih satu. Enggak pede. Kalau kita kul huwallahu ahad, enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya kawan, enggak punya partner, enggak ada. Satu. Kalau mereka bingung bilang satu gimana? Lo 3. Brahmana, Wisnu apa? Siwa. Gimana? Nanti bilang 3 ini 1, coba jelaskan. Ini kalau satu hanya bisa menciptakan, yang merusak, yang mematikan, yang menghidupkan siapa? Ya. Dia dengan malu-malu. Ini saya karena enggak enak sudah. Kita bicara yang lain. Dia karena enggak bisa jawab ya. Yang penting syubhat sudah masuk. Saya bilang lagi, kamu gimana jalankan agamamu? Kan ada aturan. Ya kalau keyakinan kami kalau ingin mencapai derajat tertinggi memang harus tinggalkan dunia ini seluruhnya. Dan itu memang keyakinan mereka dalam agama Hindu. Kalau ingin mencapai derajat nirwana atau derajat yang tertinggi, entah Buddha entah Hindu, harus meninggalkan dunia ini baru bisa dekat dengan apa?
Tuhan. Islam tidak demikian. Islam subhanallah. Ente bisa dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala siapapun Anda. Jadi raja bisa enggak dekat dengan Tuhan? Bisa. Bahkan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat menjadi raja yang adil. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yang pertama kali Nabi menyebutkan imamun adil. Imam yang apa? Adil. Anda jadi raja, Anda bisa jadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kaya bisa jadi dekat dengan Allah? Bisa. Dalam Al-Qur'an terlalu banyak Allah menyuruh berinfak. Jadi orang kaya. Ada contohnya, Nabi Daud kaya atau tidak? Kaya luar biasa. Nabi Sulaiman kaya atau tidak? Kaya luar biasa. Ya, contoh para sahabat Abdullah bin Auf, kaya raya, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam realistis, logis, ya. Anda sebagai rakyat bisa dekat dengan Allah. Bukan kalau mau dekat dengan Allah semua dunia buang, tidak. Itu tidak. Kalau orang suruh menjalankan agama seperti itu, tidak bisa kita menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Maka saya katakan bahwasanya Islam adalah agama yang benar-benar memperhatikan antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Berbeda dengan sebagian agama yang lain yang tidak bisa menyeimbangkan atau tidak bisa memperhatikan dua hal ini. Kalau ingin dekat dengan Allah, ya harus meninggalkan dunia ini, atau yang satunya benar-benar tenggelam dalam keduniaan, lupa dengan akhirat sama sekali, ingin hidup selama 1000 tahun. Baik. Kita lanjutkan. Di antara indahnya Islam, Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta. Tidak ada tingkatan-tingkatan serata dalam Islam kecuali dengan ketakwaan. Dan Allah sudah menurunkan statement yang jelas yang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, kami jadikan kalian bersuku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal di antara kalian. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling apa? Bertakwa. Ini barometer kemuliaan dalam agama Islam, ketakwaan. Bukan warna kulit, bukan suku, bukan keturunan, bukan bangsa, bukan kabilah, tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari apa? Tanah. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada kemuliaan seorang Arab di atas selain Arab. Walal ajami 'alal Arabi, dan bukan selain Arab tidak ada lebih baik daripada Arab kecuali dengan bertakwa. Ya. Walal ahmar 'alal abyad, tidak ada keistimewaan orang berkulit putih di atas kulit hitam, dan tidak ada keistimewaan orang kulit hitam di atas orang kulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan apa? Takwa. Makanya Islam begitu awal muncul, semua strata bisa masuk Islam. Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, memiliki nasab yang tinggi, dan ada namanya Bilal bin Rabah dari negeri Habasyah, seorang budak yang Nabi kabarkan Nabi mendengar suara sendalnya di surga. Bayangkan Bilal. Ada Salman Al-Farisi, bukan Arab, tapi Allah muliakan dia karena ketakwaannya. Baik, ini bagaimana? Baik, kita dengar azan dulu, baru kita lanjut. Tapi hadirin, kita lanjutkan bahwasanya Islam tidak mengajarkan adanya sistem kasta dalam agama Islam. Semua orang bisa menjadi terbaik, terdekat kepada Allah meskipun dia berasal dari manapun. Oleh karenanya Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam, ternyata sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah berkata kepada seorang tabi'in, "Ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah?" Mau kau tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Hadil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam yang Nabi menjanjikan surga baginya karena kesabarannya. Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, orang Persia, ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena keimanan, karena keislamannya. Seorang penyair berkata, laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman yang dia Persia mendapati kedudukan yang tinggi. Sebaliknya orang yang bernasab tinggi Abu Lahab menjadi hina, rendah gara-gara kekufuran yang dia lakukan. Makanya Islam tidak mengenal kasta. Perhatikan sekarang orang Yahudi. Yahudi agama yang eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Makanya kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal mereka sudah tunggu-tunggu. Ternyata Muhammad bukan orang Bani Israel. Hasadan min indi anfusihim, mereka hasad, kok bisa Nabi terakhir bukan apa? Yahudi. Mereka enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian kenapa mereka benci juga kepada Nasara? Karena disebutkan Nasara membuat bid'ah yang menjadikan agama mereka agama internasional. Padahal maunya Yahudi agama hanya khusus untuk Bani Israel. Mereka enggak mau.
Mereka tidak mau, luar biasa mereka ini. Fanatiknya kepada sukunya luar biasa. Bahkan mereka menganggap semua manusia yang diciptakan selain suku Yahudi, sungguhnya kedudukan mereka seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan mereka dalam bentuk manusia agar mudah melayani mereka. Dan itu mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Jadi kita ini semua hewan. Ente sapi, satu jerapah, cuma bentuk ente ganteng-ganteng begini supaya bisa melayani apa? Yahudi. Dalam agenda Yahudi, dalam kamus Yahudi tidak ada halal dan haram antara Yahudi dengan selain Yahudi. Mereka meyakini semua harta yang ada pada selain Yahudi itu halal, boleh diambil, boleh dirampas dengan cara apapun boleh. Mereka hanya berlaku halal haram di antara mereka. Adapun di luar mereka tidak ada halal haram, tidak ada. Mau riba, mau ini, mau ngerampok, tidak ada aturannya karena semuanya dianggap hewan. Luar biasa. Mereka menyangka bahwasanya hanya mereka yang masuk surga. Mereka menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya Allah bantah mereka dengan mengatakan qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunyas fatamanul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, yang lain enggak ada. Kalian merasa kalau mati pasti masuk surga, mintalah mati sekarang, ngapain hidup lama-lama. Tapi mereka tidak mau minta mati karena cinta mereka kepada dunia. Ini Yahudi. Kasta yang lain kita lihat seperti orang Hindu. Orang Hindu ada berkasta-kasta. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisya apa? Sudra. Subhanallah, yang kebetulan lahir sebagai Sudra, kesian. Lahir baik Brahmana, kastanya tinggi. Kemudian mereka bikin namanya reinkarnasi. Ya. Kalau yang berkasta Sudra ingin naik pangkat di kehidupan berikutnya, ya, maka hendaknya dia berkhidmat kepada kasta di atasnya. Dan jangan dia melanggar. Kalau dia tidak berkhidmat kepada kasta Brahmana, nanti dia lahir lagi, sama lagi nasibnya. Bahkan lebih parah, bisa menjadi hewan. Jadi mereka meyakini demikian. Kalau seorang di sekarang ini, jadi balasan mereka menurut mereka adalah dengan apa? Dengan reinkarnasi. Kalau sekarang mereka di dunia tidak bisa melayani kasta di atasnya dengan baik, atau mereka berbuat maksiat, nanti mereka bakalan lahir dalam kehidupan berikutnya jadi parah. Ya. Mungkin jadi kambing, mungkin jadi sapi. Ya. Kayak ada teman saya dari India cerita, mereka datang berkunjung kepada teman mereka, orang India yang beragama lain, tiba-tiba ada kambing masuk. Nah, ini jangan-jangan om kita, kemarin baru meninggal. Ya. Gitu. Subhanallah. Sebaliknya mereka meyakini hewan juga kalau berakhlak mulia bisa naik pangkat jadi manusia. Nanti insya Allah kita bahas lagi tentang reinkarnasi pada pembahasan berikutnya. Tapi intinya maksud saya, ya. Maka muncullah namanya Siddhartha Gautama ingin menghilangkan kasta-kasta ini. Ingin menghilangkan kasta-kasta. Islam agama yang logis, realistis. Semua orang bisa dekat dengan Tuhan. Semua orang bisa mencapai derajat yang mulia. Dengan apa? Ketakwaan. Siapapun diri Anda. Ya. Makanya Islam tidak mengenal eksklusivitas itu enggak ada. Enggak ada bahwasanya agama yang top hanya keturunan ini, enggak ada. Nabi SAW ketika berdakwah, Nabi SAW mengirim siapa saja. Nabi mengirim bukan cuma Ahlul Bait, Nabi mengirim siapa? Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Nabi mengirim Abu Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Mereka bukan Ahlul Bait. Para sahabat banyak yang bukan Ahlul Bait, yang Ahlul Bait cuma segelintir sedikit. Maka jangan sampai terbetik kita ini ada agama khusus Ahlul Bait. Ada hadis-hadis khusus Ahlul Bait, enggak ada, itu omong kosong. Islam semua orang bisa kenal. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan-sunan yang lainnya, ada Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, namanya hadis-hadis khusus riwayat Ahlul Bait, enggak ada. Islam terbuka untuk semuanya. Makanya kalau ada dalam ajaran Islam ada yang mengatakan ini spesifik, eksklusif hanya untuk segelintir orang, yakinlah itu Islam yang sesat. Ya. Oh, ini Islam hanya model untuk Bintaro, itu Islam sesat. Enggak ada Islam Bintaro. Ya. Semua Islam untuk seluruhnya. Dari ujung sampai ujung semuanya Islam Allah turunkan bukan untuk Bintaro doang, bukan untuk Nusantara doang, bukan untuk Eropa doang, semuanya untuk seluruhnya. Ya. Yang hidup bersama Nabi waktu banyak. Ada Habasyi, ada Farisi, ada juga Rumi, ada yang lainnya, ada juga dari Eropa masuk Islam, tapi tidak ada Nabi bilang, "Oh, ini kamu Islam model gini ya. Ini kamu Islam model gini." Ada, semua Islam sama. Enggak ada namanya eksklusif. Semua Islam mau pintar, Islam itu ada, tinggal baca. Enggak ada ditutup-tutupi, ya. Makanya saya sering cerita, saya pernah hajian, kemudian saya ketemu dengan guru saya. Ibu guru dia lagi hajian sama suaminya. Ini tanya, "Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Apa? Saya hajian ini dibekali oleh kiai suatu zikir. Tapi kiai itu bilang begini, Bu, ini zikir khusus buat ibu.
Ingat, suami ibu tidak boleh tahu. Dia bilang, ini ajaran sesat ya. Tidak ada. Islam itu terbuka, semua orang bisa mengenal Islam. Jadi kalau ada yang ingin mengspesifikkan Islam, oh ini hanya kita yang tahu, yang lain enggak boleh tahu. Ini hanya karena keturunan kita, ini hanya suku kita. Itu Islam sesat. Ya. Islam tidak mengenal apa? Kasta. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada pertemuan Jumat depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau waktunya habis tolong kasih tahu ya. Apa hukumnya direstui atau tidaknya seorang ikhwan untuk melamar akhwat yang walinya atau ayahnya dalam pengaruh sihir wanita lain? Apakah pernikahannya sah jika disetujui dan jika ditolak, apakah penolakannya juga harus diikuti secara syar'i? Intinya, seorang wanita kalau menikah harus pakai wali, la nikah illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wa man ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliya fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil. Barang wanita mana saja yang menikah tanpa persetujuan walinya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah dan tidak sah. Oleh karena seorang laki melamar kepada ayahnya. Kalau ayahnya ternyata tidak bisa menjadi wali, entah tersihir, entah gila, entah hilang ya. Entah ternyata kejam, entah ternyata hanya ingin menikahkan anaknya dengan laki yang penjudi, laki pemabuk, maka perwaliannya gugur. Perwaliannya apa? Gugur. Tapi hendaknya lapor kepada KUA agar KUA yang menggugurkan perwalian tersebut. Secara syar'i gugur perwaliannya. Karena dia tidak pantas menjadi wali. Bisa jadi karena dia kehilangan ingatan, bisa jadi karena gila, bisa jadi karena tersihir sehingga tidak bisa mengontrol dalam kehidupannya. Maka laporkan kepada KUA atau pihak yang berwenang untuk digugurkan perwaliannya, dipindahkan kepada orang berikutnya, kepada kakeknya kah, ya, kepada anaknya kah, kepada saudaranya kah, untuk menjadi wali pernikahannya. Atau kalau bapaknya menunjuk seseorang sebagai wakilnya, boleh. Tapi intinya harus ada walinya. Kalau pernikahan tanpa wali, nikahnya tidak sah. Ustaz, bagaimana caranya dapat khusyuk dalam salat? Khusyuk dalam salat adalah perkara yang aziz, perkara yang agung, dan dia adalah ruhnya salat yang menentukan pahala seorang dalam salatnya. Sebagaimana penjelasan para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa la yuktabu lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha." Seorang keluar dari salatnya dan tidak dicatat dari pahala salatnya kecuali cuma setengah, sepertiga, seperempat, seperlima sampai sepersepuluh. Semua ini karena apa? Masalah kekhusyuan. Maka tatkala Allah memuji para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang pewaris surga Firdaus. Allah sebutkan ciri-ciri mereka dalam surat Al-Mu'minun yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam apa? Salat. Maka antum harus berjuang untuk bisa khusyuk dalam salat. Berdoa kepada Allah agar dikhusyukkan salat ya. Dan sebab-sebabnya banyak, di antaranya seorang mempersiapkan diri untuk salat. Misalnya sebelum azan dia sudah siap-siap. Kemudian dia berangkat menuju masjid dengan melangkahkan kaki, di tengah jalan dia berzikir kepada Allah sampai masjid, kemudian dia salat qabliyah, setelah itu mungkin dia baca Quran, kemudian dia berdoa. Maka insyaallah jiwanya sudah bersiap untuk apa? Salat. Begitu salat insyaallah khusyuk. Tapi kalau qomat baru jalan menuju masjid, buru-buru, cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana mau khusyuk ya? Ya, di antaranya berusaha. Seorang berusaha. Yang paling ampuh sebenarnya untuk buat seorang khusyuk mengerti apa yang dia baca. Maka insyaallah saya kasih kabar gembira, tanggal 12 Januari saya undang antum semuanya untuk hadir dalam launching aplikasi bekal salat ya. Aplikasi bekal salat itu kalau dibukukan sekitar 900 sampai 1000 halaman. Tapi dijadikan aplikasi dan untuk antum gratis ya. Yang lain juga gratis, bukan cuma untuk antum. Tapi insyaallah tanggal 12 Januari kalau tidak ada halangan di Masjid Al-Azhar di Sisingamangaraja ya. Sekarang belum bisa di-download. Nanti tanggal 12 baru di-download ya. Itu insyaallah membantu untuk antum bisa memahami setiap zikir antum baca ya. Zikir ruku apa artinya, zikir doa iftitah apa artinya. Banyak kita baca kita enggak ngerti apa maksud dari zikir tersebut. Kalau kita kurang mengerti kita susah untuk apa? Khusyuk. Yang terakhir agar bisa khusyuk banyak sebabnya, tapi di antaranya antum merasa Allah hadir sedang menilai antum. Makanya di antara makna ihsan anta ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Di antara makna ihsan dalam ibadah yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, yaitu engkau memperhatikan keagungan Allah sehingga seakan-akan di hadapanmu kau lihat Allah sehingga kau menjadi khusyuk. Kalau kau tidak mampu, imanmu masih lemah, kau tidak mampu membayangkan keagungan Allah, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Dan kita akan menjadi khusyuk tatkala kita tahu Allah sedang menilai. Kita ajak salat,
kalau ada guru kita yang lihat kita pasti salatnya khusyuk ya. Apalagi dikasih nilai kan. Mau gatal aja kita tahan ya. Ya, kenapa? Karena ada nilainya. Sekarang kita tahu Allah sedang melihat, Allah sedang menilai. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala kau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, tatkala kau sedang sujud, Allah lihat. Anggap Allah sedang melihat kita, maka kita salat yang terbaik. Maka di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu salatal muwaddi'in. Salatlah seperti orang yang hendak apa? Ingin berpisah dari dunia ini. Seakan-akan ini salat terakhir yang kau serahkan kepada Allah. Maka jadikanlah salat ini benar-benar sebab pengampun dosa-dosamu. Dosa kita banyak. Serius dalam salat ini. Ya, sehingga pahalanya berkualitas dengan kekhusyuan kita. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf masih banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.